apa yang diberitakan media dengan apa yang saya rasakan dengan berbeda sekali gitu. Oke. Ternyata orang-orang muslim di sini mereka bisa menjalankan ibadahnya tuh dengan totalitas. Maksudnya mereka dapat haknya untuk berpuasa, untuk ibadah, kemudian untuk sholat tarawih itu mereka bisa, Mbak. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Naura di podcast Secret Story. Teman-teman, masih edisi spesial Ramadan nih ya. Kali ini kami akan berbincang-bincang bagaimana rupa-rupa Ramadan di Tiongkok, terutama bagi mahasiswa atau masyarakat Indonesia di negeri tirai bambu itu. Nah, telah bergabung bersama kami ada Mas Bayu sebagai pengurus NU dan juga mahasiswa di Tiongkok ya. Lebih tepatnya di kota Beijing ya Mas ya. Bagaimana Mas kabarnya? Sehat-sehat terus ya Mas? Alhamdulillah baik sekali, Mbak. Ini kebetulan udah sampai ke puasa yang ke-20. Nggak bolong. Nggak bolong ya Mas ya, alhamdulillah ya. Bolong, Mbak. Nggak bolong. Nah, di sana ini lagi musim apa Mas? Musim semi kah, panas atau winter? Kalau bulan Enggak, ini sudah bulan ini tuh sudah akhir winter ya, Mbak. Jadi sudah mulai peralihan. Jadi sudah nggak begitu dingin. Suhu minggu lalu itu masih di sekitaran 8 derajat sampai 15 derajat kalau siang gitu. Kalau malam ya kemarin semestinya sudah nggak salju, tapi tiba-tiba kok beberapa hari yang lalu tuh turun salju gitu. Kaget juga gitu. loh, kita udah lepas baju, iya ternyata dingin. Ya, jadi suhunya berubah hari minggu ini tuh berubah, saya kurang tahu juga. Kalau yang tahun lalu itu ketika Idul Fitri pun juga dingin. Kok sekarang sepertinya masuk ke ini ya, ke peralihan. Peralihan ya. Peralihannya berarti ke musim semi atau betul. Panas ya? Yes, Semi ya. Iya, Nah, nanti Mas. kepanasan nih Mbak di bulan Juni. Oke, Mas Bayu, kita mau tahu nih Mas, kan kita udah memasuki hari ke-20-an ya, dan nanti ntar lagi hari ke hari ke-23 Ramadan gitu ya. Gimana nih Mas suasana atau situasi Ramadan di Tiongkok, mungkin khususnya sekarang Mas Bayu kan ada di Beijing ya. Boleh diceritain sedikit nggak Mas? Silakan Mas. Oh iya, terima kasih Mbak. Ini sedikit cerita yang saya tahu. Jadi di Beijing ini sendiri, di Beijing kita bilangnya Beijing, itu ada 72 masjid yang bukan baru, tapi masjid yang sudah lama berdiri di Beijing ini. Satu masjid tertuanya itu di Nuje itu di pusat kota Beijing. Jadi kalau pada umumnya tidak seperti puasa di negara kita Indonesia, karena mayoritasnya Muslim. Jadi setiap hari ada azan, kita tahu ada azan untuk berbuka, kemudian ada tanda untuk selesai sahur gitu, imsak ya. Kok di sini emang nggak ada gitu, jadi sepi gitu. Memang di masjid diperbolehkan untuk mengumandangkan azan itu diperbolehkan, cuman ada batas desibelnya yang harus dipatuhi sama Mas. Ya, jadi kok di Beijing kan aturannya cukup ketat ya Mbak ya, karena di sini mayoritas Muslimnya itu dari suku Hui. Jadi ada suku Hui dan ada juga yang dari mayoritas orang dari Hui di sini tuh. Jadi masjidnya tuh mirip-mirip dengan kelenteng-kelenteng yang ada di Indonesia gitu masjidnya. Dengan ornamen ya ada. Jadi di sisi sudut bangunan tuh ada patung singa, ada gambar singa atau mungkin ada naga gitu di sendiri. Di beberapa masjid lah ada di Beijing ini ada 72 masjid yang rencananya juga kita ingin mendata gitu. Kalau buka puasa ya seperti halnya di masjid pada umumnya, salah satunya di Nuje, Haitian, mereka juga membuka puasa. Cuman buka puasanya tidak makan pokok ya, jadi hanya cemilan gitu. Cemilan, makanan ringan lah untuk berbuka. Mayoritas karena di Haitian ini adalah mayoritasnya masih mahasiswa internasional, Uyghur, orang-orang luar, orang. Jadi mayoritasnya ya diisi mereka itu gitu. Kalau kita nggak ada mahasiswa asing, mungkin masjid juga nggak begitu ramai. Oke. Nah, berarti Mas kalau misalkan untuk panggilan sholat gitu ya, atau azan, kan tadi Mas Bayu bilang ada tapi terbatas. Berarti itu nggak setiap waktu sholat dikumandangkan gitu Mas, atau hanya maghrib aja gitu? Yang saya tahu
setiap duhur tuh ada Mbak, 5 waktu tuh ada. Cuman yang saya tahu di sini untuk asar itu jarang yang mereka melakukan sholat di waktu asar karena di sini tidak ada waktu istirahat waktu asar. Sehingga Gitu. kalau kita biasanya ya Jumat ini orang-orang lokal itu mereka melakukan sholat Jumat kemudian dilanjut sholat jamaah untuk asar gitu. Langsung Meskipun asar gitu tuh ya. ada gitu. Ya langsung. Gitu. Saya juga baru tahu karena beberapa kali saya ikut Jumat kok aneh ya, kok ada sholat tambahan, sholat apa ya gitu. Saya tuh bingung. Gitu. Saya awal datang ke sini tuh nangis Mbak. Awal datang ke sini saya tuh nangis gitu. Saya pikir Islam itu hanya ada di Indonesia dan beberapa negara-negara itu minoritas. Ternyata di Cina itu cukup besar muslimnya. Gitu. Karena hubungan jalur sutra antara Arab dengan Cina dan ke Asia gitu. Jadi saya baru tahu ternyata Islam di sini juga berkembang pesat. Kemudian di negara-negara lain pun yang ini saya pikir tuh saya tuh muslim sendiri ternyata di sini juga mayoritas orang luarnya juga muslim gitu. Jadi saya ngerasa nggak sendirian. Oke. Tapi kalau di Beijing sendiri berarti banyak ya Mas ya untuk umat muslimnya ataukah mungkin Beijing itu kotanya besar ya Mas ya, cukup besar. Apakah itu di beberapa wilayah saja di Beijing atau memang di pusat kotanya tuh ada juga gitu Mas? Kalau kita bicara mengenai sebaran muslim di Cina itu kan jumlahnya cukup besar ya Mbak ya, ada sekitar 10 juta. 10 juta. Beberapanya ada di pusat kota di Beijing, makanya di Beijing itu kan masjid tertuanya di Nuji itu kan sebarannya cukup besar. Ada 72 masjid Mbak. 72 masjid itu tersebar, bukan hanya di satu titik, tapi banyak. Jadi terkadang kalau saya tuh lagi berada di Beijing City Timur gitu, terus saya mencari masjid, saya tinggal cari aja gitu, Jinjense gitu, ketemu nanti, oh di sini ternyata masjidnya, yaudah saya datang ke situ. Jadi cukup mudah dijangkau bagi kami orang Muslim, masyarakat Muslim di Beijing. Oke. Nah, lalu Mas, kita juga mau tahu nih, sebenarnya ada nggak sih Mas tantangan menjalani ibadah puasa atau Ramadan di sana gitu? Apalagi kan Mas Bayu juga sambil berkuliah ya. Ada nggak Mas tantangannya? Dari kampus ke masjid itu kan cukup jauh bagi mahasiswa. Maksudnya gini, kalau kita di Indonesia kan kita punya kendaraan motor gitu, kita punya kendaraan pribadi yang bisa kita tempuh dengan cepat gitu. Kalau di sini kan nggak bisa, jadi kita harus gunakan transportasi umum. Kalaupun ada, kita bisa gunakan tiantung atau sepeda listrik ataupun sepeda ayuh gitu, yang itu butuh waktu gitu Mbak. Jadi ya terkadang kita sulitnya tuh kalau sudah waktunya sholat, kita pengen sholat tapi kita nggak bisa lakukan itu di lab. Jadi kita harus pulang dulu, pulang ke dormitory, kita sholat, kita kembali lagi ke lab gitu. Terus yang kedua kan karena di sini ya atau sendiri kan banyak juga yang nggak puasa gitu. Ya ya maklum karena jadi ya lagi musim dingin ya. Musim dingin itu yang paling mudah sebenarnya dibanding musim panas. Cuman sama seperti halnya di Indonesia itu haus itu karena di sini musimnya kering Mbak. Dinginnya dingin kering. Jadi kalau kita nggak pakai lip gloss itu kering sekali gitu, pecah gitu. Hausnya luar biasa. Hausnya luar biasa. Padahal lagi winter gitu ya Mas. Iya, justru karena dingin itu jadi kita tuh mudah haus. Dehidrasi. Iya. Ya. Tapi kalau untuk hal menarik di sana di bulan Ramadan yang nggak ada di Indonesia, ada nggak Mas? Maksudnya ya bukan culture shock ya, cuma mungkin yang menurut Mas Bayu kayak, oh ternyata di Tiongkok kayak gini ya bulan Ramadannya nggak kayak di Indonesia, misalnya kayak gitu. Oh, yang gini ya soal hal yang lain yaitu yang saya tahu cuman yang saya tahu waktu itu saya pikir tuh di Cina tuh tidak ada masjid. Ternyata setelah saya datang kan apa yang diberitakan media dengan apa yang saya rasakan di sana berbeda sekali gitu. Ternyata orang-orang Muslim di sini mereka bisa menjalankan ibadahnya tuh dengan totalitas gitu. Maksudnya mereka dapat haknya untuk berpuasa, untuk ibadah, kemudian untuk sholat tarawih itu mereka bisa Mbak gitu. Cuman memang masjidnya tidak dibuka 24 jam. Seperti halnya di Indonesia yang masjidnya 24 jam sehingga kita bisa kapan saja untuk melaksanakan sholat gitu. Kalaupun kita mau istirahat sekedar untuk duduk atau beristirahat sementara itu bisa, kok di sini nggak bisa gitu. Jadi masjid hanya dibuka waktu-waktu tertentu ketika
ibadah itu dilaksanakan kayak duhur, asar, maghrib, isya, dan mungkin ada sholat tarwih gitu. Okay. Itu yang pertama. Jadi itu yang pertama yang membuat aku ternyata masjid itu nggak buka 24 jam, tapi ternyata banyak masjid di sini gitu. Yeah. Yang kedua, masyarakat itu baik, Mbak. Jadi muslim di sini tuh mereka tuh orangnya tuh baik. Jadi mereka juga tahu kalau kita dari Indonesia gitu. Jadi kalau ditanya gitu, kamu dari mana gitu. Saya dari Indonesia gitu. Oh, Indonesia, muslim Indonesia gitu. Jadi mereka tahu. Muslim terbesar tuh ada di Indonesia, mereka tuh tahu gitu. Sehingga mereka tuh kayak welcome aja. Dari Indonesia gitu. Terus kita dipersilakan masuk, terus nanti kita diberi makanan kalau pas kita buka puasa gitu. Cemilan lah, mungkin kayak kurma Cina ada gitu, kurma Cina. Oh, itu terus beda lagi tuh Mas, kurmanya beda. Iya beda Mbak, itu biasanya kalau kurma Cina biasanya dipakai buat, tapi di sana kemarin dikasih sih. Cuman kalau di sini biasanya dipakai buat bumbu-bumbu masakan gitu. Rasanya hampir mirip, tapi lebih enak kurmanya. Ya kurma Arab gitu. Iya, itu kan beda Mas. Berarti di sana juga ada kurma dari sana ya Mas ya? Ditanamnya di sana gitu berarti? Di China kurmanya? Iya, itu khas lah, khas kurmanya sini itu. Ya kita bilangnya kurma Cina gitu. Oh ini kayak kurma ya, ini kurma Cina ya, iya kurma Cina. Oke, Mas. Lalu makanan Cina banyak Mbak, halal. Banyak yang halal juga banyak di sana. Halal. Banyak yang halal ya. Jadi sebenarnya mungkin untuk mencari makanan nggak terlalu susah ya Mas ya, kalau di sana untuk makanan yang halal. Iya. Betul. Oke. Untuk khusus area Xi'an, Beijing ini, sekarang kan makanan Muslim itu kan tersebar banyak, Mbak. Contohnya kayak ada mahua, itu kan selama kita bisa melihat di setiap makanan itu ada, setiap toko itu ada rego cincin, itu berarti halal. Oke. Kita juga mau tahu nih Mas, sebanyak apa komunitas di Indonesia di Tiongkok gitu, mungkin di Beijing juga ya, gimana dengan mungkin pelajar atau mahasiswa Indonesia di sana gitu Mas, sebanyak apa sih Mas komunitasnya, komunitas untuk muslimnya ya di sana? Kalau di Beijing kebetulan KBRI juga, di KBRI itu kan kita punya majelis taklim ya Mbak ya. Di situ memang beberapa atasan itu yang sebagai ketua. Menjembatani. Jadi kebetulan tahun lalu setiap Ramadan 1 bulan full kita majelis taklim KBRI itu mengadakan buka bersama dan sholat tarwih berjamaah gitu. Termasuk juga sholat Idul Fitri. Hanya saja kalau untuk sholat Idul Adha memang tidak dilaksanakan, mengingat keterbatasan juga kan. Jadi Fitrinya setiap tahun, alhamdulillah setiap tahun tuh selalu diadakan di KBRI. Itu ada. Ada sholat Id, kemudian ada sholat tarwih. Cuman di tahun ini karena mungkin ada efisiensi anggaran, jadi hanya setiap hari Rabu, Jumat, dan Minggu gitu. Yang dulunya setiap hari, sekarang hanya ya Rabu, Jumat, dan Minggu. Kalau informasinya ya informasi dari teman-teman katanya efisiensi anggaran. Tuh, jadi komunitas musiknya banyak di Beijing sini, ada LKMIT, kemudian ada juga LPB Lingkar Pengajian Beijing. Nanti di situ juga ada acara banyak sekali kayak Assalamualaikum Beijing itu juga ada. Jadi Assalamualaikum Beijing itu memperkenalkan mahasiswa baru area-area atau tempat-tempat itu yang halal, seperti makanan halal itu ada di mana saja posisinya, letaknya, kemudian masjid di mana saja di Beijing ini gitu. Jadi setiap kali mahasiswa baru di bulan September itu teman-teman dari LPP selalu mengadakan acara Assalamualaikum Beijing, sehingga mereka tahu ciri khas makanan halal itu seperti apa sih, logoyangnya seperti apa sih gitu. Jadi mereka tidak asal masuk, karena memang antara makanan halal dengan makanan yang non halal itu cukup banyak, dan apa kayak bahasanya apa ya Mbak? Jadi kayak bahasanya tuh kayak nggak begitu jelas gitu. Selama kita nggak lihat logonya itu dikira kita halal. Karena bias ya Mas. Logo halal. Iya, bias. Maksudnya kan warnanya hijau kan. Kalau cincin itu kan logonya tuh hijau gitu. Cuman ada juga makanan halal itu di setiap bannernya di restonya itu semua warna itu hijau.
Jadi kita pikir ini halal, ternyata bukan. Ternyata bukan. Berarti harus tetap ditanyain juga dong Mas ya. Harus ditanya ke restonya juga gitu ya Mas ya. Ini bener, ini halal beneran atau enggak gitu ya. Ya. Cuma tidak setiap ini Mbak ya, tidak setiap masyarakat warga masyarakat lokal itu tahu cincin gitu, maksudnya halal itu yang dimaksud apa gitu. Iya, benar sih. Tapi kalau di kota-kota lain di Tiongkok gimana Mas saat melaksanakan bulan puasa di sana? Mas Bayu udah pernah maksudnya mengunjungi kota-kota lain juga belum Mas selain di Beijing melihat Muslim di sana ya? Kalau saya tuh pernah hanya ke Tianjin ya Mbak ya. Tianjin itu jaraknya menggunakan kereta cepat itu sekitar setengah jam lebih lah di daerah Tianjin itu. Tapi Tianjin juga tidak seramai yang di Beijing itu. Kalau kita mau melihat budaya terbesar dari zaman dinasti ke dinasti yang lain, kota dengan 1000 sejarah itu ya di Xi'an itu. Itu mayoritas Muslim di sana. Iya, betul. Saya pernah dengar sih kalau di Xi'an itu mayoritas paling baik di situ gitu ya, Mas. Iya, mayoritas paling banyak Muslim itu di sana. Jadi teman-teman yang di Xi'an tuh mereka tuh yang lebih mudah lagi kan kalau cari makanan halal dibanding di Beijing gitu. Tapi kalau misalnya Mas Bayu, kalau Mas Bayu sendiri dalam menjalani keseharian sebagai Muslim di Tiongkok, gimana Mas? Kalau saya selama ini memang nggak ada masalah Mbak ya, karena kebetulan di satu plat ini kan sebelatan orang Yaman dan orang Bangladesh itu juga mereka Muslim. Oh oke. Di Dom ini juga 70% juga Muslim. Maksudnya Muslim itu mayoritas dari daerah Pakistan, kemudian juga dari Yaman, ada juga dari ada yang dari Egypt, ada yang dari Tantan gitu. Dari Asia Timur banyak ya? Iya. Jadi setiap sahur itu semua hampir mayoritas di sini tuh bangun kemudian masak gitu. Jadi barengan ya Mas? Iya, rebutan dapur. Loh, bro kok kamu udah ini masak gitu. Jadi, kita tuh rebutan dapur karena mereka masaknya kan banyak ya Mbak ya. Porsinya banyak gitu. Kita kan paling nasi, yang penting ada nasi aja, kemudian pakai telur sudah cukup gitu. Benar. Ya seru juga ya ternyata ya. Seru Mbak, iya benar. Saya ngerasa kayak ada gimana ya, perbedaannya adalah saya jadi bisa merasakan makanan-makanan khasnya mereka gitu. Benar, iya. Gitu. Itu aja sih. Seru, saya pikir seru dan nggak ada beda. Saya nggak ngerasa nggak ada perbedaan. Perbedaannya adalah mungkin hanya jauh dari keluarga aja sih gitu. Yang biasanya pulang sudah ada makanan gitu, kita harus masak sendiri. Harus masak sendiri, harus effort lagi ya Mas ya. Ya. Oke, tapi kalau terkait toleransi beragama, terutama Muslim Indonesia dengan masyarakat lokal Tiongkok sendiri gimana Mas sejauh ini? Sejauh ini nggak ada masalah karena kebetulan kan memang dulu di ISC, maksudnya di BIP ini, Beijing Institute of Technology itu kan kadang-kadang di bulan-bulan tertentu kan mengadakan acara Mbak, acara lomba gitu, sedangkan kita juga berpuasa. Karena 70%-nya kita tuh Muslim di sini, sehingga mereka juga mengarrange lagi waktunya supaya lomba itu tetap dijalankan gitu. Jadi ada lomba, kemudian biasanya itu nanti ada kayak culture festival. Jadi setiap negara itu menunjukkan budaya-budaya mereka tuh di satu stand gitu. Gitu. Jadi itu menarik sih. Cuman karena 70%-nya mereka puasa, ya mau nggak mau kan dari international school juga harus mengarrange lagi jadwalnya, sehingga mungkin setelah puasa baru ada. Jadi memang saya toleransi, kalau saya pribadi ya Mbak ya, nggak ada masalah. Toh sekarang ini di setiap kampus di Beijing mereka selalu ada satu resto tuh halal gitu. Jadi kita kalau cari kantin halal, ada khusus untuk orang Muslim di China, atau khusus untuk makanan Muslim yang dikhususkan untuk orang internasional dan untuk orang lokal. Udah ada ya Mas ya? Ada pendampingan, Mbak. Oke. Nah, kalau Mas Bayu ini universitasnya namanya apa Mas? Di mana Mas?
Saya di Beijing Institute of Technology atau Beijing Likung Taswe. Itu di distrik Haidian. Teknologi ya Mas berarti ya? Ya. Okay. ITB-nya ITB-nya China benar. Mbak tadi kalau teknologi berarti kayak ITB ya berarti. Oke. Tapi boleh digambarin sedikit gak Mas atau diceritain sedikit gimana sih tradisi buka puasa di sana? Kan tadi mungkin Mas Bayu udah sedikit tuh Mas spill kalau misalkan biasanya mungkin bukan makan besar gitu ya Mas, tapi mungkin kayak takjilnya aja gitu ya, pakai kurma. Terus ada lagi gak Mas makanan khas yang di Tiongkok yang mungkin bisa dijadiin buat buka puasa gitu? Nah itu Mbak, saya tuh lupa ingat ya Mbak. Dulu tuh saya tuh kalau yang di tahun ini kan saya sudah jarang banget keluar ke masjid ya. Saya paling ke KBRI itu aja juga tidak sering gitu karena memang tahun terakhir saya untuk berpendidikan di sini kan Mbak, tahun terakhir. Kalau yang tahun lalu itu saya sering gitu, tahun lalu. Coba kita kunjungi ke Nuje, coba ke Haitian, coba ke Chaoyang, jadi kita tuh muter. Jadi yang saya ingat itu ya makanan khas, ya khasnya China gitu, kayak ada kurma, kemudian dia ada, dulu tuh pernah ada satu makanan itu kayak apa ya? Apa Mas? Bubur? Gulali, tapi itu manis. Bukan? Ya bubur ya. Jadi dia manis kayak ada gulali, tapi bukan gulali, apa ya? Itu manis Mbak. Cuman kita harus cepat-cepat di sana gitu, harus cepat-cepat. Karena terbatas gitu. Saya tuh pernah gitu. 2 kali itu. Iya. Rebutan lagi Mas, berarti belinya. 2 kali habisan ya, akhirnya saya makan di warung sebelah. Pasrah ya akhirnya. Oke. Ya itu juga menarik juga sih. Perlu dicari tuh Mas namanya apa? Kalau di sini makanan halal banyak sekali Mbak. Nanti mungkin kalau Mbak mau coba gitu, bisa nitip teman-teman yang just tip gitu. Nitip dong makan halal. Jadi ada makanan khusus memang. Basicnya China ini makanan khas China, cuman dikemas tapi dengan bumbu-bumbu yang halal. Gitu. Oh, ada juga ya. Iya. Kayak dumpling itu kan khasnya kan dia dari potongan daging sapi gitu, cincang. Ada juga yang dari sapi. Ada juga yang vegan, maksudnya full apa namanya? Full vegetable gitu. Jadi udah beragam ya Mas ya? Ya, sudah sangat beragam Mbak. Terus banyak juga di sini itu resto-resto khas Indonesia dan resto-resto khas Pakistan. Timur Tengah itu sudah menjamur juga. Jadi kita terkadang kalau kita rindu makanan khas Indonesia, kita kari itu mirip lah sama yang di Indonesia. Iya, benar. Nggak jauh-jauh beda ya Mas ya, memang masakannya. Iya, berarti memang perkembangan Islam di Tiongkok juga sebenarnya udah secepat itu ya Mas ya. Tadi kan Mas Bayu udah ngejelasin mulai dari masjid juga. Maksudnya udah nggak dihitung jari lagi itu Mas ya. Udah banyak sampai berapa sih? 72 masjid ya Mas ya? Iya, itu khusus untuk area Beijing aja Mbak ya. Untuk Beijing aja, belum lagi di luar Beijing ya Mas? Iya, ada puluhan ribu. Saya tuh pernah lihat ada puluhan ribu. Saya pernah lihat datanya. Ada puluhan ribu masjid yang ada di mainland, di China mainland ini. Jadi berita-berita mengenai hal-hal yang seperti itu di area yang lain. Tapi saya selama ini ketika awal berangkat ke China saya takut kalau nanti gimana ya ibadahnya ya, nanti sudah Islam nggak ya? Itu ternyata sudah terbantahkan. Jadi saya ngerasa kayak ini enak juga gitu di sini. Cuman memang tidak mudah yang ada di Indonesia. Betul, iya. Ada tantangannya tersendiri ya Mas. Iya, betul sekali Mbak. Nah Mas, mungkin ini yang terakhir dari saya nih Mas. Kita juga mau sama teman-teman podcast juga mau tahu harapan Mas Bayu untuk hubungan Indonesia-Tiongkok terutama terkait Muslim seperti apa Mas? Ini kita memang ada rencana waktu itu kan, kebetulan kan untuk produk-produk makan halal itu kan mayoritas beberapa makan halal. Kan ada dari China lokal juga ada yang dari luar. Didominasi oleh negara Malaysia. Indonesia belum pernah tembus. Gitu. Jadi harapan kami bahwasanya makanan-makanan khas Indonesia
dengan label atau logo halal itu dapat masuk ke wilayah Cina. Bukan hanya Malaysia yang mendominasi, tapi harapannya adalah Indonesia bisa masuk ke makanan produk halalnya Indonesia bisa masuk ke mangsa pasar China. Betul. Itu sih Mbak. Oke. Ya, karena itu jadi tonggak juga bagi UMKM juga di Indonesia juga, produk-produk Indonesia. Oke. Terus ada lagi ya Mas? Oh, ada lagi ya Mas selain makanan? Banyak sih Mbak sebenarnya. Ya harapannya Indonesia bisa belajar dari China. Saya belajar karena ya China ini negara itu berkembang pesat, jauh melampaui Indonesia yang dulunya Indonesia itu berada di atasnya China. Sekarang China bisa mengejar selama 20 tahun. Selama 20 tahun China bisa mengejar dan menjadi negara adidaya gitu. Saya pikir itu suatu hal yang luar biasa. Hal yang membuat saya kagum adalah mereka itu selalu belajar. Jadi perpustakaan sekalipun di bulan puasa seperti ini, warga-warga lokal yang mereka itu Muslim gitu ya, atau kita lah orang-orang internasional yang Muslim itu kita tuh berebut kalau mau ke kalau mau ke perpustakaan Mbak. Jadi library-nya itu selalu penuh, jam 7 pagi itu penuh. Kalau kita nggak buru-buru itu pasti. Iya, kita nggak buru-buru itu udah kita nggak dapat tempat di situ. Itu kan sampai 6-7 lantai, ada sampai 10 lantai. Dan itu semua itu penuh gitu. Dan mereka tuh selalu bawa buku. Saya nggak tahu, saya tuh sampai kadang tuh minder. Kok mereka itu setiap kali ke perpus bukunya itu tebal-tebal gitu. Kadang saya tuh yang cuman itu ke perpus cuman kadang bawa laptop aja, bawa laptop, headset, kemudian satu dua buah buku gitu. Terus saya lihat itu, kok mereka bawa buku sampai tebal-tebal gitu. Dan mereka tuh baca. Saya pikir, kok mereka bisa sebetah itu ya? Itu mereka dari pagi sampai sore, kadang sampai malam. Malam jam 11 mereka baru pulang, jam 10 baru pulang. Mereka tuh pulang tuh kadang-kadang sampai menunggu perpustakaan tutup gitu. Dengan kami itu yang orang-orang. Iya, kemarin kata Mas Aap juga gitu pas cerita katanya sampai ada yang nginep bawa peralatan mandi ke perpustakaan. Itu juga menarik juga ya. Beda banget sama di Indonesia. Beda sekali, Mbak. Iya, saya tuh mikir ya mungkin ini kali yang membuat Cina itu mereka itu berkembang pesat. Jadi saya pingin sekali gitu. Tolabul ilmi walau bising itu. Itu kayak bentuk bukan sebuah hadis ya. Ada mengatakan itu hadis tapi doif, ada mengatakan itu hadis tapi hasan. Tapi saya tidak melihat itu hadis doif atau bukan. Tapi itu sebuah pepatah yang luar biasa. Kejarlah ilmu sampai ke negeri Sin itu China, atau yang mengatakan kejarlah ilmu sampai ke sebuah negara, sampai ke negeri seberang gitu. Makna Sin itu bisa berarti sebuah negara, bisa berarti itu China gitu. Maksudnya adalah kita bisa belajar dari negara-negara lain gitu, yang notabene di negara China. Saya tuh pengen sekali gitu melihat bahwasannya di sini tuh mahasiswa-mahasiswa lokal mereka setiap kali mau masuk ke perguruan tinggi seperti ini, mereka selalu ada wajib militer. Mereka dididik untuk disiplin. Militer bukan berarti itu militer terus mereka tuh diberi untuk perang, tapi setidaknya mereka dilatih untuk disiplin. Ada sebuah film tuh yang membuat saya tuh waktu saya pulang ketika liburan dari Beijing, kemudian saya turun di Shenzhen, dari Shenzhen ke Jakarta saya tuh menangis. Bukan nangis gitu, tapi kayak apa ya, terharu gitu. Ada satu film itu, ya, namanya Mr. Zheng apa ya, saya lupa itu. Beliau itu mendirikan sebuah sekolahan dan beliau tidak menarik biaya, justru beliau yang membayar anak-anak. Dia ingin supaya kelak itu anak-anak perempuan di desanya itu bisa menjadi orang-orang yang luar biasa gitu. Dengan kamu berpendidikan, maka kamu memiliki potensi untuk bisa berkembang jauh lebih baik daripada sekarang gitu. Dan itu tuh membuat saya tuh kayak terharu ya. Oh, dia seperti ini ya. Mestinya gitu. Indonesia bisa mengambil pelajaran atau ibrah dari atau mengambil apa istilahnya, mengambil apa namanya itu, pola-pola pendidikan di sini gitu. Betul. Anak-anak kecil di sini tuh mereka tuh disuruh pilih antara, kalau mereka yang
dididik di camp-camp militer gitu ya. Mereka disuruh Ya. bawa buku sama suruh bawa batu gitu. Mereka suruh pilih. Mereka disuruh membawa tuh cukup lama gitu. Kemudian mereka disuruh pilih. Kamu pilih mengangkat buku atau mengangkat batu. Mereka bilang, saya pilih buku ya. Kalau kamu tidak belajar gitu, kalau kamu nggak belajar, maka kamu hanya akan menjadi kuli bangunan. Kamu hanya akan dipekerjakan tenagamu, bukan keilmuanmu gitu, bukan kecerdasan kamu gitu. Kalau kamu sekarang tidak belajar, maka kalau kamu kan jadi seperti itu. Jadi mereka tuh sudah disuruh untuk berpikir logis gitu. Betul. Berpikir logis. Jadi itulah ya Mas di ya. sini tuh harapannya bisa gitu juga buat Indonesia seharusnya gitu. Iya, Indonesia tuh potensinya tuh luar biasa loh Mbak. Indonesia Benar. Potensinya tuh luar biasa. Saya melihat Indonesia itu bukan negara yang miskin. Ya. Sumber daya alamnya tuh luar biasa, SDM-nya juga luar biasa. Hanya saja pola pendidikan di awal tuh memang harus dirubah. Ya. Saya tuh ngerasa memang harus dirubah. Gitu. Kayak saya tuh melihat beberapa sekolah di Indonesia itu sudah menerapkan hal itu, tapi mungkin belum dijadikan kurikulum yang baru. Maksudnya tuh tidak perlu menggantikan kurikulum yang lama, tapi ditambahkan sehingga kurikulum itu tuh sesuai gitu. Oke. Gitu itu. Oke. Ya. Oke, Mas Bayu. Nah, itu teman-teman tadi kita baru aja ngobrol-ngobrol banyak ya Mas sama Mas Bayu soal suasana, terus perkembangan juga umat muslim di Tiongkok itu seperti apa, khususnya Mas Bayu kan berlokasi di Beijing ya Mas ya. Dan itu tadi ada insight-insight dan story baru dari Mas Bayu, ternyata di Tiongkok tuh juga berbeda gitu ya Mas ya suasananya pas Ramadan pastinya sih, nggak seperti di Indonesia. Oke teman-teman, sampai bertemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Bayu.